Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor, penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, tentu kita diberi tugas dan tanggung jawab oleh orang tua kita. Tugas dan tanggung jawab tersebut serentak menjadi sesuatu yang baik bagi kita, di mana dengan tugas dan tanggung jawab tersebut kita dilatih ataupun melatih diri menjadi pribadi yang setia dan taat. Namun kerap kali kita temukan juga bahwa masih ada saja orang-orang yang seringkali mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya, ataupun memberontak ketika diberi tugas. Ada juga yang dengan senang hati menerima tugas yang dipercayakan kepadanya. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini dilukiskan kepada kita tentang Yesus yang memberikan perumpamaan tentang 2 orang anak laki-laki yang diminta oleh bapaknya untuk bekerja di kebun anggur. Anak yang pertama memberikan jawaban yang sangat meyakinkan kepada bapaknya untuk pergi dan bekerja. Namun kenyataannya tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan anak yang kedua tidak mengiyakan permintaan bapaknya. Namun karena ruang hatinya masih terbuka, ia kemudian menyesal dan segera pergi ke kebun anggur untuk bekerja.
Perumpamaan tentang kedua orang laki-laki tersebut serentak menjadi gambaran kualitas hidup para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang berdosa. Yang mana para ahli Taurat dan orang-orang Farisi digambarkan sebagai anak pertama. Mereka suka mengiyakan hukum Taurat dan aturan budaya mereka. Namun fakta yang terjadi, mereka tidak menghidupinya, tidak menjalankannya dalam keseharian hidup mereka. Sedangkan orang-orang berdosa digambarkan dalam diri anak yang kedua, yang mana walaupun mereka dianggap hina oleh manusia, namun ruang hati mereka masih terbuka untuk bertobat dan berbalik kepada pelukan kasih Allah. Dan mereka inilah yang kelak hidup dalam terang kasih Kristus. Yesus menghendaki agar kiranya sebagai umat kecintaannya kita senantiasa membuka diri untuk setia dan tekun menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari dengan baik. Sehingga ketika Ia datang dalam kemuliaannya, Ia mendapati kita masih setia dalam jalan cintanya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini bersama dengan gereja semesta, kita memperingati peringatan wajib Santo Yohanes dari salib. Yohanes adalah seorang imam Karmelit. Ia lahir dan besar di Avila, Spanyol. Semasa hidupnya, ia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan yang memanggilnya. Semasa di biara, ia dipenjarakan oleh rekan-rekan satu biaranya karena beberapa tulisannya yang mereka anggap sangat bertentangan. Tetapi justru melalui pengalaman tersebut, ia justru mengalami kasih Tuhan. Ia melihat peristiwa sebagai salib Tuhan dan dengan tulus hati menerima serta menjalani hingga akhirnya ia dibebaskan dan menjalani hidupnya dengan baik. Ia wafat pada tanggal 14 Desember tahun 1591 dan dinyatakan sebagai orang kudus oleh Paus Benediktus ke-13 pada tahun 1926. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk setia dan tekun menjalankan tugas maupun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Juga kita belajar dari Santo Yohanes dari salib yang setia dalam hidup panggilan dan tugasnya. Semoga kita juga setia dan bertanggung jawab dalam keluarga, di mana kita bekerja di tengah masyarakat. Dengan demikian, kita pun turut ambil bagian dalam karya kasih Allah dan kelak kita memperoleh ganjaran yang bahagia dalam kemuliaannya. Allah Bapa yang Maha Baik, bantulah kami agar kiranya kami mampu membangun sikap setia dalam diri kami. Kami mohon semoga dengan bantuan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk terus bertanggung jawab dengan sepenuh hati dalam menjalankan tugas kami sehari-hari, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, dan di tengah masyarakat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami
jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.